Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, pemerintah terus berupaya mewujudkan keluarga berkualitas melalui berbagai program di bawah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN. Di antaranya lewat program percepatan yang disebut 5 Quick Win, yakni Taman Asuh Anak, Gerakan Orang Tua Cegah Stunting, Gerakan Ayah Teladan, Lansia Berdaya, dan AI Super App tentang keluarga. Lantas bagaimana upaya yang dilakukan perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Sulsel untuk mewujudkan 5 Quick Win tersebut? Hal ini akan kita langsung bahas bersama dengan narasumber. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Bapak Sodikin selaku Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Sodikin. Pagi Mbak Linda. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Sodikin? Alhamdulillah kabar baik dan cuaca cerah. Cuaca cerah Pak ya di sekitar Kota Makassar Ya. ini. Baik Pak, kita akan membahas 5 program Quick Win ini. Boleh diceritakan tidak Pak? Tadi saya sudah sebut beberapa, Ya. bisa Bapak jelaskan lagi lebih dalam Pak? Baik, terima kasih. Kami dari perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, tentunya kami bersama tim, bersama semua pegawai kami dan warga masyarakat harus mendukung namanya Quick Win. Ada 5 Quick Win yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri kami. Jadi kami sampaikan juga, kami perkenalkan, kami Alhamdulillah BKKBN lembaganya semakin kuat, sekarang menjadi kementerian. Dan sekarang Kementerian Kependudukan dipimpin langsung oleh Bapak Dr. Haji Wihaji SAG MPD. Alhamdulillah ini 5 program, 5 Quick Win ini sudah berjalan. Tadi disampaikan yang pertama Quick Win-nya adalah Tamasya. Apa loh Tamasya itu? Jadi Tamasya itu adalah akronim dari sebutan Taman Asuh Sayang Anak. Oke, Taman Asuh Sayang Anak. Iya, jadi kami dari kelembagaan kementerian melihat bahwa supaya anak-anak kita, mungkin orang tuanya sibuk dan sebagainya, supaya ada tempat untuk yang mengasuh anak itu untuk betul-betul yang mempunyai sertifikasi. Sebetulnya Tamasya ini adalah kolaborasi antara beberapa kementerian yang sudah menggagas sebelumnya, yaitu namanya TPA. Tim penitipan anak. Itu ada dari Dinas Sosial, kemudian Kementerian PPPA, kemudian juga dari Diknas atau Dikbud. Itu sudah ada. BKKBN berkolaborasi dengan beberapa kementerian, intinya adalah anak yang dititipkan itu tidak hanya dititipkan, tetapi juga diukur tumbuh kembang anaknya, supaya betul-betul anak yang dititipkan dan diasuh di sana itu lebih bagus lagi, disampaikan perkembangannya, tinggi, berat badannya dan sebagainya secara mungkin setiap bulan sekali itu akan disampaikan. Kemudian program berikutnya yaitu Quick Win yang kedua, yaitu namanya GATE, itu akronim dari Gerakan Ayah Teladan. Gerakan Ayah Teladan. Gerakan atau Ayah Teladan. Nah, Gerakan Ayah Teladan ini kami melihat bahwa peran ayah di dalam keluarga ini menurut data itu berkurang. Berkurang Pak? Berkurang. Maksudnya itu jangan sampai berkesan bahwa seorang ayah itu hanya mencari nafkah, hasilnya diberikan kepada keluarga, kepada anak istri, tapi perhatian terhadap anaknya itu kurang. Kira-kira apa yang menurut Anda membuat perhatian ayah kepada anaknya ini kurang, Pak? Ya, karena kita lihat mungkin diantaranya itu adalah adanya kenakalan remaja, jiwa kepemimpinan itu belum muncul dan sebagainya. Tapi dengan hadirnya seorang ayah
yang sudah mencari nafkah kemudian bisa hadir bersama keluarga, terutama kepada anaknya, paling tidak untuk tempat bermain, tempat untuk curhat, termasuk bagaimana supaya anak-anak tadi itu bisa meniru seorang ayahnya. Jadi peran ayah, kehadiran seorang ayah ini sangat dinantikan seorang anak tentunya. Oke, lantas kemudian bagaimana implementasi GATE ini Pak kepada masyarakat? Ya, jadi harapan kami dari kementerian tentunya GATE ini adalah usaha-usaha yang kita lakukan supaya ada semacam kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas seorang ayah bisa berkumpul, berdiskusi bagaimana supaya kasih sayang dan perhatian kepada keluarga itu semakin meningkat. Jadi jangan sampai hanya disibukkan dengan pekerjaan, lupa perhatian kepada keluarga. Jadi dengan adanya GATE itu diharapkan perhatian kepada keluarga yang bisa meningkat seperti itu Pak ya. Betul. Oke, untuk genting atau gerakan orang tua cegah stunting seperti apa Pak? Jadi genting itu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Kita ketahui bersama bahwa stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Ini perlu, pemerintah sudah hadir, pemerintah sudah memberikan bantuan-bantuan, tetapi kami dari Kementerian Bangga kepinginnya ini ada suatu gerakan sifatnya gotong royong kerjasama bagi orang-orang yang dari bersumber ini dari BUMN atau BMD, dari para pengusaha, kemudian para konglomerat termasuk LSM, perguruan tinggi, media dan sebagainya itu menjadi orang tua asuh, menjadi genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Dan ini alhamdulillah untuk genting ini sudah di-launching oleh Bapak Menteri tanggal 5 Desember 2024. Sasaran dari genting kemarin di-launching oleh Bapak Menteri paling tidak ditargetkan tahun 2024 ini, 2025 dan seterusnya itu ada target 1 juta anak genting atau 1 juta anak asuh yang akan mendapatkan orang tua asuh. Ya, inilah perlu kolaborasi di antara mitra-mitra kerja tersebut untuk bisa menjadi orang tua asuh. Kemudian kami dari perwakilan dari Provinsi Sulawesi Selatan memiliki target dari pusat sebanyak 35.000 sasaran orang tua anak asuh. Dan alhamdulillah kami sudah berjalan, dan di Kota Makassar, khususnya itu ditargetkan sekitar 2.800 anak asuh atau anak genting. Oke, jadi ada tadi targetnya untuk Sulawesi Selatan ada 35.000 Pak ya? Iya. Apa kemudian syarat prasyarat sehingga anak asuh ini ditetapkan sebagai anak asuh seperti itu? Iya, baik. Alhamdulillah kami dari Kemenduk Bangga BKKBN setiap tahun ada namanya pendataan keluarga. Ya. Pendataan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN adalah door to door. Jadi ada perubahan, ada kelahiran dan sebagainya, itu selalu diberikan data. Kami punya by name by address sasaran keluarga risiko stunting. Yang kami angkat di sini adalah sasaran untuk orang tua asuh ini adalah kepada ibu hamil dan baduta. Kenapa ibu hamil dan baduta ini adalah tujuannya untuk mencegah supaya tidak ada stunting baru. Jadi BKKBN mencegah. Bantuan-bantuan dari orang tua asuh tadi, yang mitra-mitra tadi itu bisa berupa nutrisi, non-nutrisi. Jadi kalau nutrisi itu adalah bentuk makanan bergizi, berprotein, yang kalau dirupiahkan itu sekitar 15.000 per hari. Program genting harapannya adalah bisa menjadi orang tua asuh itu paling tidak 1.000 hari pertama kehidupan. Jadi sasarannya mulai ibu hamil sampai nanti anaknya lahir sampai usia 2 tahun. Sehingga selama 2 tahun insya Allah kalau sudah tertangani tidak akan menjadi anak stunting yang dilahirkan tadi. Bantuan itu juga bisa yang non-nutrisi. Non-nutrisi itu bisa untuk sanitasi, lingkungan, MCK dan sebagainya. Karena stunting itu disebabkan bukan karena hanya kekurangan gizi, tetapi karena lingkungan, termasuk air bersih ini sangat menentukan. Dan alhamdulillah sudah banyak yang menjadi orang tua asuh itu baik nutrisi maupun non-nutrisi. Yang nutrisi berikutnya yaitu juga bisa dalam bentuk pendampingan atau edukasi. Jadi kepada ibu hamil, kemudian baduta itu bisa didampingi oleh para ahli yang mempunyai keahliannya. Misalkan ini kami sudah kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi kita sebut dari Unhas, itu sudah diwajibkan semua
mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran itu harus mendampingi minimal 1 orang ibu hamil sampai nanti usia anak 2 tahun. Itu harus didampingi karena itu ada program nilainya, SKS-nya itu kalau nggak salah ada 7 SKS yang harus diikuti oleh mahasiswanya. Kalau tidak diikuti otomatis tidak lulus. Alhamdulillah kami dari BKKBN tentunya sangat terbantu dengan program dari Pak Rektor karena sudah ada kerjasama, kemudian para mahasiswa bisa mendampingi khususnya karena UNASID di wilayah Makassar, di sekitar Makassar. Mudah-mudahan nanti dari perguruan tinggi yang lainnya juga ada upaya bersama-sama contoh dari UNAS tadi. Baik, semua itu dilakukan agar kemudian bisa mengurangi angka stunting yang ada di Sulawesi Selatan seperti itu Pak ya. Kita masih ada 2 program lagi yang akan kita kulik yaitu Lansia Berdaya dan AI Super App tentang keluarga Pak ya. Kita akan kulik hal tersebut namun usai jeda tetap bersama kami di Sapa Sosial. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Sodikin selaku Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Pak Sodikin, tadi kita sudah membahas dari 5 program Quick Win, kita sudah membahas 3 Pak. Masih ada Lansia Berdaya dan AI Super App tentang keluarga. Jadi ternyata bukan hanya anak-anak Pak ya di bawah Kemenduk Bangga ini, tetapi juga ada lansia. Lansia Berdaya ini seperti apa Pak? Iya, jadi kami dari BKKBN tentunya banyak hal yang ditangani, bukan masalah kontrasepsi, masalah KB, tetapi masalah keluarga, ketahanan keluarga dan sebagainya, termasuk lansianya. Ya, kami harapkan Lansia Berdaya di sini adalah kami punya program di dulu BKKBN, namanya Sekolah Lansia. Itu para lansia-lansia yang usianya 60 ke atas, kami punya namanya Bina Keluarga Lansia. Bina Keluarga Lansia, kemudian kita munculkan namanya Sekolah Lansia. Sekolah Lansia itu ada S1, S2, dan S3. Tapi bukan strata, tapi standar. Standar 1, standar 2, dan 3. Ini adalah tempat berkumpulnya para lansia, ada tempatnya, edukasi dan sebagainya, ada semacam sekolah. Nah, inilah tempatnya para lansia untuk lebih aktif lagi. Kami menyebutnya adalah lansia smart. Jadi lansia yang semangat, mandiri, aktif, dan produktif. Menarik sekali tadi Pak, S1, S2, S3. Perbedaannya itu apa Pak? Ya, jadi sekolah lansia yang kami gagas dari BKKBN, dari Kementerian Kependudukan adalah S1.
Jadi sekolah lansia itu masanya hanya 12 kali pertemuan dalam 1 tahun. Itu kalau rajin, kemudian hadir setiap pertemuan, itu di wisuda. Jadi ada wisuda, ada toganya, layaknya seorang mahasiswa. Itu kita standar 1 itu adalah kalau 1 tahun selesai, maka ada tahapan berikutnya. Ada semacam kayak panduan atau kurikulum. Jadi standar 1, standar 2, standar 3. Alhamdulillah di Sulawesi Selatan ada yang sudah S2. Mudah-mudahan dalam tahun ini sudah ada yang S3 karena banyak sekali. Ternyata peminatnya para sekolah lansia ini banyak sekali, terutama bangganya saat wisuda. Ada beberapa yang diwisuda oleh bupatinya, kemudian ada dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan sebagainya. Ini kan adalah salah satu kerjasama, kolaborasi antara BKKBN dengan dinas lintas sektor lainnya untuk supaya lansia berdaya. Jadi lansia berdaya itu adalah supaya tidak ketergantungan harus dibantu orang lain dan sebagainya, tetapi dari diri sendiri seorang lansia, kalau sering bertemu dengan sebayanya, dengan selansianya, itu akan semangat tumbuh di situ, akhirnya banyak yang menjadi lansia yang berdaya. Lansia berdaya, sama seperti dengan nama programnya Pak ya. Iya. Lantas kemudian kalau AI Super App tentang keluarga itu seperti apa Pak? Iya, jadi kami mengikuti perkembangan zaman. Sekarang IT yang cukup masif, tentunya kita akan memanfaatkan momentum tersebut. Jadi aplikasi ini semacam kayak ya namanya AI kan robot ya. Robot itu adalah tempat untuk konsultasi kepada siapapun, oleh siapapun kepada dari Meta tadi. Iya. Itu kami ada yang ada di pusat, sementara masih dalam proses, nanti itu bisa dimanfaatkan kepada seluruh jajaran warga masyarakat. Itu mau konsultasi terkait dengan keluarga, bagaimana pola asuh anaknya benar, termasuk bagaimana mengatasi remaja dan sebagainya. Termasuk untuk peningkatan pendapatan keluarga, itu bisa. Jadi konsultasi ini akan dijawab secara otomatis oleh tim ahlinya yang ada di aplikasi tersebut. Baik. Lantas Pak, dari 5 program Quick Win ini, bagaimana implementasinya di Sulawesi Selatan? Apakah sudah dijalankan? Tadi dikatakan untuk program Genting sudah di-launching Pak ya? Iya, iya. Ya, alhamdulillah untuk 5 program tersebut implementasinya sudah beberapa yang sudah kita lakukan dan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, termasuk untuk warga masyarakat. Misalkan yang sudah tadi kami sampaikan di launching tanggal 5 Desember tahun 2024, Genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting ini sudah berjalan dan kami juga sudah mendapatkan mitra-mitra. Jadi kami sudah bermitra untuk nutrisi, ada bantuan dari Basnas, Provinsi Sulsel, itu sudah mengambil sasaran ibu hamil 100 orang. Kemudian yang baduta itu 100 orang. Jadi kalau baduta sesuai dengan umur itu diberikan makanan bergizi berprotein setiap hari. Setiap hari ada petugas yang mengantar, namanya ada TPK, tim pendamping keluarga, yang dikelola oleh BKKBN, itu dari masyarakat, setiap desa itu ada. Kemudian itu kalau baduta, bentuknya nutrisi. Tetapi kalau yang ibu hamil, itu adalah dalam bentuk vitamin dan susu. Dan alhamdulillah ini sudah kami monitoring kapan hari, datang bersama-sama dari Basnas yang memberi menjadi orang tua asuh atau Genting, itu datang langsung ke masyarakat. Dan kami mencoba bertanya bagaimana ibu badutanya dengan menu yang ada ini. Karena setiap hari, alhamdulillah senang anak saya makannya lahap. Karena setiap hari menunya itu berubah-ubah. Jadi 1 minggu ada menu-menu yang sudah tentukan, nanti minggu depannya ada menu lagi dan sebagainya. Baik. Termasuk kepada ibu hamil, karena ibu hamil ada yang sudah hamil yang 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya. Ternyata asupan atau vitamin dan susu yang kita berikan untuk ibu hamil itu alhamdulillah senang sekali. Katanya Pak, ini kalau beli sendiri mahal loh. Karena tidak ada penolakan dari perut dan sebagainya, itu cocok dan terbukti peningkatan berat badan seorang ibu hamil itu cepat sekali. Mudah-mudahan dengan uluran tangan dari para dermawan, para pengusaha dan sebagainya itu akan membantu supaya nanti Indonesia khususnya Sulawesi Selatan
stunting bisa dicegah, jangan bertambah terus gitu. Angka stunting bisa dicegah seperti itu Pak ya, jangan bertambah terus lah. Iya. Upaya yang sangat luar biasa dari pemerintah kemudian untuk meluncurkan kelima program ini dan juga tadi sudah ada respon yang luar biasa pula dari masyarakat seperti itu Pak ya. Lantas kemudian bagaimana menentukan indikator keberhasilan dari 5 program Quick Win ini Pak? Jadi seperti tadi ada quick win ada 5, tentunya ada segmen-segmen tertentu. Misalkan terkait dengan genting, otomatis indikator yang kita ketahui, yang sudah kita laksanakan terbukti, nanti otomatis angka stunting akan turun. Karena bisa mencegah ibu hamil yang sejak awal sudah dipantau, didampingi, minimal mengingatkan kapan harus periksa ke dokter, ke bidan dan sebagainya, paling tidak 6 kali dalam masa kehamilan, kemudian bagaimana asupan gizi, makannya dan sebagainya, otomatis indikatornya adalah stunting akan turun. Kemudian anak yang dilahirkan tidak stunting, juga kebutuhan gizi meningkat, sanitasi lingkungan juga bagus. Kemudian masyarakat tentunya harapannya lebih sejahtera. Jadi kalau indikator misalnya untuk program Quick Win untuk yang genting berarti adalah angka stunting menurun Pak ya. Itu adalah indikator keberhasilan dari program ini. Kira-kira butuh berapa lama Pak agar indikator keberhasilan dari 5 program Quick Win ini bisa terlihat Pak? Iya, sesuai seperti yang disampaikan beberapa pakar bahwa stunting itu kan bisa dicegah sebetulnya. Dicegah selama dari kehamilan atau 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Itu sejak ibu hamil sampai anak usia 2 tahun itu mestinya itu bisa dicegah. Bisa dicegah apabila ditangani sesuai dengan yang telah ditentukan. Kemudian sampai berapa lama? Ya tentunya kalau yang sudah stunting itu memang tidak bisa, sulit untuk dikoreksi normal kembali sesuai dengan usianya. Misalkan kalau usia 5 tahun ke atas dan sebagainya itu tentunya sudah susah untuk dikembalikan, tetapi itu menjadi tanggung jawab kita bersama agar hidupnya tetap sehat, perkembangannya juga bagus. Ini. Jadi harapan dari Kemenduk Bangga terkait genting ini sesuai tadi ditargetkan dalam tahun dekat ini paling tidak ada 1 juta anak asuh yang tertangani oleh orang tua asuh atau OTA. Baik, itu targetnya Pak ya. Oke, kita masih akan ngobrol banyak, kita akan mengulik juga soal tantangan apa yang dihadapi Kemenduk Bangga untuk menjalankan 5 program Quick Win ini. Namun kita jeda sejenak Pak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap Minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Bapak Sodikin selaku Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Pak Sodikin, tadi kita sudah mengulik banyak soal program 5 Quick Win ini Pak, yang tentunya sangat bermanfaat buat masyarakat dan juga keluarga kecilnya. Lantas kemudian tantangan apa sih yang dihadapi oleh BKKBN untuk mewujudkan 5 program ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi ada beberapa tantangan PR kita bersama supaya Quick Win 5 dari Kemenduk Bangga ini bisa berhasil. Tentunya tantangan kita memang harus kerja ekstra untuk meyakinkan mitra-mitra kami bahwa program terutama yang genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting, ini kan mencari mitra-mitra sebanyak mungkin untuk membantu warga masyarakat sasaran yang berisiko stunting. Ini memang PR kita.
untuk meyakinkan para mitra. Para mitra itu kan bisa dari BUMN, BUMD, kemudian dari para pengusaha, para dermawan, termasuk mitra-mitra yang lain, LSM, termasuk perguruan tinggi, termasuk media. Ini kan harus PR kita meyakinkan. Dan kami sampaikan bahwa program-program ini bukan kami menghimpun dana, tetapi semua itu langsung. Jadi ada namanya dashboard genting. Dashboard genting itu ada laporannya setiap bulan apabila orang tua asuh itu akan mengetahui siapa di mana sasarannya, itu ada fotonya, ada kegiatannya, kita laporkan setiap bulan di dashboard. Jadi uang itu tidak kami kelola BKKBN, tidak boleh. Dan genting ini juga tidak boleh dibiayai dari APBN atau APBD. Ini murni dari swadaya masyarakat atas kesadarannya untuk bisa membantu sasaran. Kemudian tantangan berikutnya adalah untuk merubah pola perilaku seorang warga masyarakat. Karena pola asuh, pola perilaku, pola hidup sehat dan sebagainya itu perlu kesadaran semuanya. Untuk itu kami tentunya memohon uluran tangan dari semua mitra, semua para stakeholder bersama-sama kepada masyarakat betapa pentingnya pola hidup sehat, pola asuh dan lingkungan yang sehat dan sebagainya. Inilah tantangan-tantangan kita, termasuk mungkin letak geografis jauh, terpencil dan sebagainya, sulit terjangkau. Inilah menjadi tantangan dari kami. Sejauh ini sudah adakah mitra yang bekerja sama dengan BKKBN, Pak? Ya, alhamdulillah dengan di launchingnya Quick Win dari Bapak Menteri ini sudah banyak yang bermitra, terutama yang genting tadi yang sudah kami wujudkan dan kami sampaikan. Tadi kami sampaikan dari Basnas sudah sasaran 100 ibu hamil termasuk 100 baduta. Yang kedua dari BSI, Bank Syariah Indonesia Sulawesi Selatan. Ini juga sama. Itu ada sasaran 100 ibu hamil dan 100 baduta. Kemudian juga ada dari PT Vale. Ini memberikan bantuan kerjasama PT Vale dengan BSI, dengan TNI Polri. Itu membuat air bersih. Jadi pengeboran air bersih di Kabupaten Jeneponto. Dan alhamdulillah sudah airnya mengalir pada warga masyarakat, karena di daerah Jeneponto kebetulan lokasinya dekat pantai, air bersihnya nggak ada. Itu sangat bermanfaat karena bisa dimanfaatkan oleh 3 dusun, kurang lebih 450 keluarga yang memanfaatkan. Jadi kami ucapkan terima kasih mitra-mitra kami yang sudah memberikan bantuan, dan mudah-mudahan nanti mitra-mitra yang lain bisa menjadi orang tua asuh atau genting. Baik, mitra-mitra lain juga diharapkan bisa menjadi orang tua asuh atau genting, Pak ya. Siap. Lantas kemudian buat para mitra, stakeholder, instansi yang menyaksikan tayangan ini, prosedurnya seperti apa, Pak, untuk bisa jadi orang tua asuh? Ya, baik, terima kasih. Tentunya kami sebagai koordinatornya untuk penanganan atau pembentukan genting ini ada prosedurnya. Jadi bisa mendaftar, nanti ada linknya, itu ada dashboard genting, itu ada nomor rekening banknya, kemudian ini bisa menjadi orang tua asuh, bisa langsung mendaftar lewat situ, atau ketemu dengan petugas kami yang ada di lapangan. Jadi kami ada di perwakilan provinsi, BKKBN, juga ada di tingkat kecamatan, itu ada namanya penyuluh KB. Setiap kecamatan ada penyuluh KB, termasuk di sana ada tim pendamping keluarga. Inilah yang akan mengordinir siapa orang tua asuh, dan termasuk akan memilih siapa. Kalau memang misalkan ada yang kenal dan sebagainya, saya akan menjadi orang tua asuhnya si A, si B, itu ada. Jadi ada by name by address, datanya tinggal memilih. Nah, itu juga ada di dashboardnya, bisa memilih siapa-siapa, atau kita serahkan kepada petugas yang mengelola, nanti akan mendapatkan laporan setiap bulannya perkembangan. Apakah anak asuh tadi itu ada peningkatan gizinya dan sebagainya, termasuk stunting apa tidak. Jadi orang tua asuh ini nantinya juga akan mendapatkan laporan seperti itu, Pak ya, mengenai tumbuh kembang anaknya. Lantas kemudian terakhir, Pak, secara singkat harapan ke depannya seperti apa, Pak, untuk program ini, silahkan. Ya, baik, terima kasih dari Kompas TV di acara Sapa Sulsel. Kami mengharapkan bagi Bapak Ibu dermawan, marilah kita bersama-sama, kerjasama, saling menolong, gotong royong untuk bisa menurunkan stunting di Sulawesi Selatan. Karena stunting di Sulawesi Selatan prevalensinya masih cukup tinggi,
27,4%. Harapannya pemerintah adalah 4%. Dengan cara mengikuti menjadi genting, menjadi orang tua asuh stunting di wilayah Sulawesi Selatan. Kami juga mengharapkan bagi pemirsa, warga masyarakat untuk bisa bagaimana pola perilaku, pola asuh, termasuk peningkatan gizi pada anak kandungnya agar nanti bisa mencegah supaya tidak stunting. Baik. Ini harapan kami kepada pemirsa Kompas TV. Luar biasa sekali Pak, semoga 5 program Quick Win ini dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat mensejahterakan masyarakat Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Sodikin sudah Linda. hadir di studio Kompas TV memberikan banyak sekali informasi yang luar biasa kepada para pemirsa dan saudara. Informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.